Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun engkau berada. Dan kita percaya bahwa Yesus satu-satunya adalah kekuatan kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita awali hari ini dengan doa dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan buat hari yang baru ini. Kami akan awali dengan doa dan membaca firman Tuhan, karena itulah kekuatan di dalam kami menjalani sepanjang hari ini. Berkati kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan kami buka hati untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Keselamatan adalah tiket untuk masuk ke sorga. Dan tiket itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap manusia. Tetapi bagi mereka yang mau menerima Dia, mengaku bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mengaku bahwa Yesus Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat secara pribadi, kita percaya tiket keselamatan itu ada di dalam kehidupan orang tersebut. Tiket keselamatan atau tiket itu adalah penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Dan ingat, pintu sorga hanya bisa dimasuki oleh Roh yang telah memiliki tiket keselamatan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semua, ketika orang tersebut dipanggil oleh Tuhan, rohnya mau kemana? Kalau dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah dipastikan rohnya kemana? Sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Dengan mempertahankan imannya kepada Kristus sampai langkah terakhir, maka jiwanya masuk dalam kerajaan sorga. Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi ingat, keselamatan itu harus dijaga, harus dikerjakan sampai langkah terakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dituliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia ini ada dua pilihan yang ditawarkan dalam hidup manusia. Mau pilih yang mana? Dikatakan ada jalan yang sempit dan juga ada jalan yang lebar. Tetapi Yesus menunjukkan jalan bahwa setiap orang yang sudah memiliki atau memegang tiket keselamatan itu, mereka harus berjalan di jalan yang sempit. Dan itu artinya harus memikul salib, harus mengalami penderitaan, bahkan harus mengalami aniaya, bahkan menyangkal diri setiap hari. Karena apa? Karena ujung atau jalan tersebut itu sangat sempit, tidak enak. Tapi percayalah, di ujung jalan sempit tersebut
itu adalah pintu kerajaan sorga. Di akhir perjalanan dari jalan sempit itu ada kehidupan yang kekal. Injil Matius pasal 7 ayat 14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bicara jalan sempit itu tidak enak, sukar, tetapi ingat dan harus diperhatikan dengan benar. Di ujung jalan itu ada kehidupan kekal. Kita harus menggarisbawahi kalimat tersebut. Di akhir perjalanan dari jalan sempit itu ada kehidupan yang kekal. Ada sorga yang menanti Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan orang Kristen yang memegang tiket keselamatan itu tetapi tetap berjalan di jalan yang lebar. Dengan kata lain, tetap menikmati tawaran-tawaran dunia, hidup dalam kedagingan. Kita tahu apa yang dimaksud dengan hidup dalam kedagingan. Galatia pasal 5 ayat 19 dikatakan ada perbuatan daging telah nyata, yaitu perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, perselisihan, amarah, dengki, dan lain sebagainya. Ada kemabukan, pesta pora. Itu merupakan hidup di dalam kedagingan, perbuatan daging, hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran. Bahkan mereka yang tadinya telah memperoleh tiket keselamatan itu, tapi hidupnya masih terus bergelut, berkecimpung dalam dosa. Akhirnya mereka membuang tiket keselamatan itu. Maka di ujung jalan lebar itu, sudah dipastikan mereka akan masuk pada kebinasaan. Mereka akan masuk pada kematian yang kekal. Matius 7 ayat 13 berbunyi, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa jalan menuju kehidupan kekal sempit dan sulit untuk dilewati. Dan hanya sedikit orang yang mau mencari sampai menemukannya. Dan Yesus mengajarkan bahwa mengikuti Dia melibatkan kewajiban berat mengenai kebenaran. Bahkan kita harus menerima penganiayaan. Bahkan diajarkan kita harus mengasihi musuh. Bahkan saya katakan tadi harus ada penyangkalan diri. Memang sulit bagi kita untuk melakukan. Tapi percayalah, kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka ada mahkota kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Yesus menempatkan kekekalan di depan mata dan hati kita. Dan Ia mau kita masuk ke dalam pintu yang bernama kekekalan, walaupun itu sesak ataupun sempit. Lukas pasal 9 ayat 23 berbunyi begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Bahkan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan kalimat selanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, oleh karena itu, teruslah melangkah di jalan sempit, supaya ketika kita dipanggil Tuhan, roh kita sampai di sorga. Dan dengan tiket keselamatan di tangan kita, kita masuk dan bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyediakan tiket gratis itu. Haleluya. Mari teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Minta kepada Roh Kudus pimpin hidup kami, sehingga kami didapati oleh Allah melakukan atau hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa, meminta pimpinan dari kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat renungan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk tetap menjaga
keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami semua sampai langkah terakhir. Dan ketika Tuhan panggil kami percaya hidup kami berada atau masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Karena itulah tujuan hidup kami dalam dunia ini, yaitu untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus pimpinlah kehidupan kami semua. Roh Kudus pegang tangan kami supaya kami tidak tersesat. Kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kami terus berjalan di jalan yang benar, yaitu dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu yang menikmati renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati hidup mereka. Terima kasih. Dan kami percaya sukacita, damai, sejahtera yang Roh Kudus kerjakan itu dalam kehidupan kami, itu akan terus ada dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ini doa kami. Kami alaskan semuanya pada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.